nggak paham fungsinya seperti apa. Nah sekarang berkebalikan. Kalau handphonenya canggih, manusia yang memanfaatkannya juga sama canggihnya sebagaimana handphonenya. WhatsAppan, paham, paket data ada, segala fitur terfasilitasi dengan baik, dan dia memanfaatkan itu untuk menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Baru handphone yang mahal ini akan berfungsi optimal. Masjid itu sama jemaah, bangunannya tidak lebih penting daripada siapa orangnya. Musola boleh kecil, ukurannya mungkin sekian kali sekian, tapi yang jauh lebih penting bukan cuma sekedar bangunan yang tertampang, terlihat seperti megah, terlihat seperti bagus, terlihat seperti instagramable, bisa kita foto di sana. Tapi yang nggak boleh dilupakan, siapa orang-orang di balik musola tersebut, siapa orang-orang di balik masjid tersebut. Makanya kalimatnya man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dan siapa yang laki-laki, siapa yang perempuan, asal dia beramal shalih dan dia mukmin, beriman kepada Allah. Kemarin Al-Baqarah kita juga telah pernah bahas jamaah yang dirahmati Allah. Di antara ayat yang masyhur adalah Allah ketika mengingatkan ada orang-orang yang dia menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke dalam masjid. Orang mau belajar di masjid nggak boleh, orang mau memakmurkan masjid nggak boleh, orang mau menghidupkan syiar agama Allah di masjid nggak boleh, orang mau menjadikan masjid sebagai tempat pusat kegiatan aktivitas nggak boleh. Itu Allah gambarkan di Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajida lillah. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk aktivitas di masjid? Wa man azlam, siapa yang lebih besar kezalimannya, siapa yang lebih parah kejahatannya, mimman, daripada siapa orang, mana yang sukanya melarang-larang, masajida lillah au masajidallah, melarang-larang masjidnya Allah untuk difungsikan sebagaimana fungsinya. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah. Maka ada masjid, sebuah bangunan, mau kecil dia, mau besar dia, yang paling penting jangan sampai mana'a masajidallah, dilarang ada aktivitas di dalamnya kecuali the man behind the masjid, sosok di balik masjid, sosok di balik musola harus pelan-pelan mensupport jemaah. Makanya saya senang kemarin kita sholat di sini, alhamdulillah karpetnya tipis luar biasa. Sekarang ibu bapak alhamdulillah karpetnya ini kalau buat tidur pun boyok insya Allah nggak sakit nih. Saking tebelnya karpet nih. Mahal hadirin. Alhamdulillah Allah karuniai karpet ini jadi karpet yang nyaman. Ini fasilitas aja. Tapi jangan malah karpetnya bagus, nanti orang dilarang. Jangan injek karpetnya loh, nggak boleh nginjek. Mentang-mentang karpetnya bagus nggak boleh diinjek lah. Memang karpet itu dibeli untuk dipakai. Salah satu ciri karpet dipakai ya pasti diinjak. Justru senang ibu-ibu, bapak-bapak kalau ini karpet terinjak oleh mereka-mereka yang sholat, ruku, sujud, dipakai untuk duduk bermajelis ilmu. Berbanggalah karena karpet ini yang jamaah beli, karpet ini yang jamaah iuran, karpet masjid musola Asy-Syahid ini yang jamaah sama-sama patungan untuk menghadirkannya. Besok bersaksi di hari kiamat siapa-siapa yang duduk di atas mereka. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya goncangan dan nanti
nanti bumi memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Dua kata para ulama. Yang pertama, bumi memuntahkan lava, magma dan segala macam yang panas yang ada dalam perutnya. Yang kedua, bumi memuntahkan maksudnya nanti bumi, lapisan atasnya, tanahnya, keramik-keramiknya, semen-semennya, aspal-aspalnya, bahkan sejadah yang nanti ada di atasnya menceritakan kepada Allah apa saja yang terjadi kepada mereka. Jadi kalau ini sejadah dipakai sholat, wah itu bagus jemaah. Cerita besok dia. Kenapa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, orangnya sedikit kurus, pernah diece sama sebagian pihak, itu kok kurus banget, tapi Rasulullah bersabda, jangan hina betis kecilnya Abdullah bin Mas'ud, karena kecil-kecil kalau dibandingkan gunung Uhud pasti lebih berat betis kecilnya Abdullah bin Mas'ud, saking hebat luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, kalau sholat sunnah pindah tempat. Kalau sholat sunnah pertama di sini, nanti sholat sunnah yang berikutnya pindah tempat. Kenapa wahai Abdullah bin Mas'ud? Agar supaya setiap buminya saat engkau sujud, saat engkau berdiri, saat engkau sholat diinjakan tempat di mana engkau berpijak saat sholat, besok bersaksi pada hari kiamat tentang siapa saja yang duduk, siapa saja yang sujud, ruku, beristighfar, baca Quran, ngaji di hadapan Allah, semuanya akan diceritakan. Makanya hadirin, tema kita kan the man behind the masjid. Masjid itu nggak apa-apa tidak besar, musola tuh nggak apa-apa kecil sederhana, tapi yang besar manfaatnya. Banyak masjid-masjid yang luar biasa mungil tapi dampaknya besar. Salah satunya Musola Asy-Syahid Kretek, insya Allah. Mungkin nanti pelan-pelan kita lihat naik ke atas sedikit, jelang-jelang ada Garung. Sebelum pasar belok kiri ada masjid namanya Masjid Fatimah Garung. Mungil masjidnya, paling ukurannya ukuran 6x7, cuma 42 meter persegi. Tapi pelan-pelan ayo kita fungsikan. Satu, jangan mana'a masajidallah, karena orang-orang yang sukanya menahan masjid Allah difungsikan itu termasuk azlam. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Tidak ada kezaliman yang paling parah, kezaliman yang sangat dahsyat, kezaliman yang sangat besar daripada orang-orang yang sukanya menahan-nahan masjid, sukanya untuk mengunci masjid lalu kemudian tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Maka ayo sama, buat saya yang berbicara, buat kita yang sama-sama, buat siapapun yang punya masjid, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram yang menjadi sama-sama DKM atau takmir-takmir masjid. Jangan cuma sekedar masjid, masuk, sholat, kunci, pulang, masuk, sholat, kunci, pulang, masuk, sholat, kunci, pulang. Dipakai ya sholat, ya ngaji, ya tilawah, ya tadarusan, ya nanti bagi beras, ya nanti fasilitasi air, ya nanti ada mau ngopi, monggo di belakang dapurnya tersedia bisa buat ngopi. Mau nanti masjid ada mie instan, monggo yang lapar buat mie instan. Mau nanti yang belum punya jodoh hubungi masjid, tenang aja nanti dicarikan jodoh sama masjid. Halo, ini Musola Asy-Syahid. Betul. Ini ada adik saya masih jomblo, belum nikah. Bisa nggak masjid memfasilitasi? Bisa, tenang aja. Ada rumah ta'aruf Musola Asy-Syahid. Di sini terkumpul laki-laki soleh, civi-civinya, perempuan soleha, civi-civinya. Tinggal nanti dipertemukan. Cocok menikah mereka. Contohnya Masjid Fatimahuz Zahra Wonosobo yang dihandle oleh Om Gio atau Mas Gio Sergio, itu sampai sekarang atas pertolongan Allah sudah banyak puluhan, bukan lagi belasan tapi sudah kurang lebih sekitaran kira-kira puluhan menikahkan pasangan yang berawal dari Masjid Fatimahuz Zahra Al Azkiyah depan Hotel Kresna. Itu ada rumah ta'arufnya.
Jadi kalau misalkan nanti ada orang yang butuh tentang saya kayaknya udah butuh pasangan, datangnya ke masjid. Lapar, datangnya ke masjid. Butuh kendaraan, datangnya ke masjid. Butuh ambulan, datangnya ke masjid. Butuh minum haus, datangnya ke masjid. Lagi live streaming, lah kok tersendat-sendat ini gimana? Wah, paket datanya habis, datangnya ke masjid. Karena masjid ada wifi-nya. Wifi-nya kenceng, gak buffering. Jadi mereka di masjid full ilmu, full ibadah, full manfaat, full segala kebaikan di sana. Diawali dari apa? Siapa orang di balik masjidnya? Siapa orang di balik musolanya? Siapa orang di balik itu harus betul-betul difikirkan. Bukan cuma bangunan yang megah. Megah bangunannya cuma sekali foto rampung. Saya beberapa waktu pulang ke salah satu daerah. Tentunya daerah itu punya masjid yang luar biasa bagus. Jemaah tahu masjidnya menghabiskan miliaran, ratusan miliar. Bukan miliaran puluhan, tapi bahkan ratusan miliar. Di kubahnya itu bahkan luar biasa, dilapis emas dan segala macam-macamnya. Yang sholat subuh total plus imam 7 orang. Videonya ada, sudah pernah kami upload di salah satu sosmed. Bagus, yang sholat cuma 7 orang plus imam, artinya makmumnya 6 orang, imamnya 1 orang, 7 orang. Padahal itu kapasitas masjid bisa luar biasanya jemaah. Loh kok bisa? Karena terlupa hanya membangun fisiknya saja, tapi lupa membangun siapa manusia yang akan memakmurkannya. Sehingga ketika orang berkunjung ke sana cuma yuk foto-foto, yuk foto-foto, cuma di foto, habis foto bubar jalan. Masjid cuma dipakai foto-foto aja, habis itu kosong lompong. Makanya jemaah, udah mah nggak apa-apa segini, tapi ayo makmurkan. Pelan-pelan nggak apa-apa segini, tapi ayo ramaikan. Pelan-pelan nggak apa-apa, kita masih punya ada 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat, tapi nanti orang-orangnya betul-betul siap untuk tidak menghalang-halangi siapapun yang mau pergi ke masjid. Karena Allah berfirman Al-Baqarah 114, "Waman azlam", siapa yang paling besar kezalimannya, "mimman mana'a masajidallah", daripada orang-orang yang melarang orang untuk masuk ke masjidnya Allah. Yang kedua, apa sih tugas kita? Apa sih tugas DKM? Apa sih tugas para takmir? Tugas para takmir, DKM, para pemakmur rumah-rumahnya Allah, ayyuzkara fiha ismuh, dia harus yuzkara fiha ismuhu, mengagungkan namanya Allah, bukan yang lain. Bukan mengagungkan organisasinya, bukan mengagungkan komunitasnya, bukan rumah Allah dijadikan tempat mengagungkan yayasan-yayasannya, bukan mengagungkan segolongannya, tapi rumah Allah yuzkara fiha ismuhu, harus cuma mengagungkan namanya Allah, bukan yang lain. Yo, namanya aja rumahnya Allah. Lah kok yang diagungkan? Ini yang diagungkan fulan, ini karena fulan yang bangun, ini idenya Mas Fulan, Mas Fulan yang fundraising. Lah kok karena fulan? Lah kok karena sekelompok golongan? Lah kok karena organisasi aja? Enggak, rumahnya Allah, wa innal masajida lillah. Rumahnya Allah itu miliknya Allah, yang dipakai untuk mengagungkan agamanya Allah, bukan dipakai mengagungkan organisasi, kelompok, golongan, komunitas, yayasan. Tapi masjid ini dibangunnya yayasan A, Ustadz. Ya kami dong harus gini. Betul, Anda jadi wasilah pembangunannya, betul. Tapi setelah masjid berdiri, bukan untuk yayasan Anda, tapi itu rumahnya Allah. Yang disiarkan adalah namanya Allah. Orang itu supaya kenal bukan kepada Anda foundernya, bukan kepada Anda yang komunitasnya, bukan kepada Anda yayasannya, organisasinya, atau golongan-golongannya, tapi ajak orang untuk kenal sama Allah.
Quran. Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika. Ayolah ajak orang. Kemana kita ajak mereka? Kepada diri kita? Bukan. Kepada yayasan kita? Bukan. Kepada komunitas-komunitas kita? Bukan. Ajak orang itu ila rabbika. Ajak orang kepada Rabbmu. Siapa Rabb kita? Allah. Jadi ajak orang itu kenal Allah, kenal baginda Rasulullah, sayang sama Allah, sayang sama baginda Rasulullah. Itu loh hadirin. Yuzkaru fiha ismuhu. Yuzkar, yang disebut-sebut ismuhu, namanya Allah. Yuzkar, yang diingat-ingat ismuhu, namanya Allah. Yuzkar, yang selalu hadir dalam zikir-zikir, hanya mengagungkan namanya Allah. Karena mohon maaf, kadang-kadang mohon maaf, saat kita sudah mungkin berkecimpung di dunia komunitas, berkecimpung di salah satu A, salah satu B, salah satu C, itu kadang muncul fanatisme. Fanatiknya bukan kepada Allah, tapi fanatiknya kepada tokoh, fanatiknya kepada komunitas, fanatiknya kepada ABCXYZ yang sejenisnya. Gak boleh hadirin. Itu wasilah aja, betul? Iya, wasilahnya saya ngaji sama tokoh fulan, wasilahnya saya ngaji lewat komunitas A, itu wasilah. Tapi yang tetap harus diagungkan adalah kalimatullah, kalimatnya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan salah paham loh, harus paham loh jamaah. Kadang ada banyak yang saking semangatnya, lalu kemudian semangatnya membawa kepada kejahilan. Karena dia cuma semangat-semangat tok, ilmunya nggak ada. Semangat-semangat tok, tapi pondasinya nggak kuat. Semangat-semangat tok, cakar ayamnya mudah roboh. Bangunan tinggi yang paling lama dibangun, itu pondasinya. Kami ngerasain betul jamaah. Awal bangun November 2021 Masjid Muhammad Al-Fatih bersama kaum muslimin, sama-sama ayo kita berdirikan masjid tersebut, rumahnya Allah, untuk jadi tempat pusat persatuan, pusat peradaban, pusat segala kebaikan. Start beli tanah Juli 2021, mulai bangun November 2021 atas pertolongan Allah. November 1 tahun. Berapa lama cakar ayamnya tuh jemaah? Itu cakar ayam menghabiskan kurang lebih waktu 7 bulanan. Cakar ayam plus tiang-tiang 7 bulanan jemaah. Lah ini 5 bulan, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya pas setahun. 5 bulan cepet banget. Tahu-tahu buat plafonnya jadi, cat-catnya udah putih tulang, warnanya super white, apa segala macam. Itu kan membuktikan bahwasanya kita bangun dasarnya, pondasinya, cakar ayamnya ya memang harus lebih kuat, lebih lama daripada nanti bangun bangunan di atasnya. Sama kalau orang mau beramal, yang harus dikuatkan ilmunya dulu. Jangan yang penting ngamal, nanti dulu. Yang penting ngamal, yang penting ngamal, ternyata nggak punya ilmu, amalannya malah zong. Pak, kenapa kok sholat subuhnya 4 rakaat? Lah wong sholat kan baik, lebih banyak lebih baik. Ya ini keblinger namanya, karena nggak disertai dengan ilmu. Sholat subuh ya cuma 2 rakaat, karena itu yang Allah perintahkan. Walaupun kita bilang masa subuh 2 rakaat kurang semangat, subuh tuh ya 4 rakaat. Zuhur kok 4 rakaat, terlalu lama, kan sibuk. Zuhur cuma 2 rakaat aja. Ya nggak bisa, karena landasan kita harus berilmu. Ilmunya adalah ilmu maunya Allah. Ilmunya adalah ilmu bagaimana maunya Rasulullah. Mas Rashid punya rumah, ada uminya, ada anak-anaknya, Mas Fahim, Mas Hamzah. Kira-kira kalau saya yang ngatur rumahnya Mas Rashid, mau atau enggak kira-kira? Ya pasti enggak mau jemaah. Lawang ini rumah-rumah saya, kok yang ngatur jenengan? Mas Topan punya rumah tapi yang ngatur Mas Rizky, mau enggak kira-kira Mas Topan?
Kamu harus manut ya aturan saya. Yo nggak mau. Dunia ini dalam tanda petik rumahnya Allah, miliknya Allah, harus ikut aturannya Allah. Lah kok ada segelintir pihak mau membuat aturan-aturan mengganti aturan Allah? Kan yo jangan. Ya Allah pasti marah, ya Allah pasti murka. Allah pasti nggak suka. Makanya kita ini harus sadar ayat tadi, yuzkaru fiha ismu, yang ditinggikan, yang disebut-sebut, yang diingat-ingat hanya namanya Allah, bukan namanya yayasannya, organisasinya, tokohnya. Itu mah wasilah. Coba diulangi, itu apa? Wasilah, perantara. Kalau nggak ada kamu nggak bisa lah, wong dia mati hari ini juga Allah tetap menunjukkan cara-caranya jamaah. Lah emang dikira kalau nggak ada kita bakalan, wah kalau nggak ada saya nggak makmur musolanya, kalau nggak ada saya nggak makmur masjidnya. Lah wong Anda mati saat itu juga masjid bakal jalan. Allah itu punya sifat, salah satu nama Allah di Asmaul Husna adalah Al-Hadi. Artinya apa jamaah Al-Hadi? Yang maha pemberi petunjuk. Allah itu Al-Hadi. Allah akan ngasih tunjuk, Allah akan bimbing, Allah akan ngarahkan. Lawang kita wafat aja akan datang dai-dai berikutnya, mubalik berikutnya, kiai berikutnya, ustadz berikutnya. Berapa banyak kita kehilangan ulama-ulama, tapi Allah gantikan ada ulama muda lagi lahir, ulama muda lagi lahir, ulama muda lagi lahir yang kecerdasannya luar biasa. Pojok kanan atas, pojok kanan bawah, kiri tengah, halaman sekian, juz sekian. Bukankah itu karunia dari Allah? Iya. Jadi jangan merasa ini penyakit yang sering-sering terjadi, merasa paling iya. Karena saya DKM-nya, saya takmirnya, saya yang bangun, saya yang fundraising, saya yang menggerakkan. Lah Anda tuh siapa? Anda makhluknya Allah yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-Quran surah An-Nisa ayat 28. Manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Kenapa dia merasa sangat berjasa padahal tidak ada yang bisa terjadi kecuali semua atas izinnya Allah. Yo tapi kan jelas dia yang, ya ini mah lagi dititipin aja, soalan waktu. Sekarang lagi dititipin lewat wasilahnya dia. Tapi apakah kalau dia mati bakal terhenti? Yo enggak, dia mati tetap Allah Al-Hadi yang ngasih petunjuk. Gak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu terlalu berlebih-lebihan. Kadang kekhawatiran kita itu berlebihan karena syaitan yang memang membisik-bisikan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan bisanya cuma bisik-bisik dalam dada. Syaitan ada dua jenis, satu dari jin, dua dari bangsa manusia. Nah, berarti kalau ada yang menjadikan masjid dirobohkan, dihalang-halangi dan segala macam, itu setan dari jenis mana tuh berarti? Oh bukan saya yang ngomong ya. Waduh. Jamaah yang dirahmati Allah, intinya satu, kita harus betul-betul sadar rumahnya Allah harus jadi rumahnya Allah, bukan jadi milik segelintir pihak. Miliknya A, miliknya B, miliknya C, tidak. Itu cuma wasilah. Terbangun ini dari yayasan ini cuma wasilah. Begitu sudah terbangun, itu miliknya Allah. Tinggal tugas kita memakmurkan. Apalagi Allah berfirman, wasafi kharabiha. Termasuk dosa yang kedua, wasa'a fi kharabiha. Masjid berusaha untuk dirobohkan. Dalam bahasa terjemahannya dirobohkan, tapi kalau dalam pemaparan yang paling luas atau kita luasin, masjid berusaha ditidakfungsikan. Masjid berusaha dinonaktifkan. Masjid berusaha untuk dikunci sehingga siapapun sulit untuk masuk. Masjid ditutup. Itu tuh salah satunya.
Lah buat apa hadirin Anda membangun masjid mahal-mahal habis miliaran tapi terus kemudian tidak ada manfaat sedikit pun yang lahir dari tempat tersebut? Itu harus betul-betul dipegang. Ini udah habis mahal jamaah, jangan sampai mohon maaf jadi candi. Seperti ada satu wilayah candi-candi tertentu, tempat peribadatan tertentu, megah bagus di foto selesai, tapi umatnya nggak ada karena di kepalanya cuma mikirin bangunan tanpa pernah mikirin manusianya. Lah kan tadi saya bilang, ini handphone bagus, ini handphone mahal, harganya puluhan juta, kameranya sekian mega, pokoknya paling bagus, sinematiknya ngalah-ngalah ke yang luar biasa itu, kamera-kamera sekian harganya misalkan. Cukup dalam satu pocket kita bisa punya segala macam kebaikan. Lah tapi kalau yang make cuma dipakai SMS-an sama teleponan, apa ya fungsi kameranya? Tidak. Apa yang fungsi WhatsApp-nya? Tidak. Apa yang fungsi Instagram-nya? Tidak. Lebih-lebih udah mah yang pakai nggak ngerti, HP-nya, baterainya mati. Secanggih apapun handphone, kalau baterainya mati bisa dipakai? Nggak bisa dipakai. Makanya jamaah, ayahanda, ibunda, gurunda, ustadz, ustazah, kiai, alim ulama, ajengan, tokoh masyarakat, siapapun, saya di sini sama-sama ayo kita belajar masjid, ayo kita fungsikan kembali sebagaimana mestinya. Jadikan tempat itu tempat yang nyaman. Habis miliaran itu dananya umat, jangan sampai cuma sekedar habis mikirin bangunan toh. Jangan sampai masjid itu cuma di kepalanya bangunan harus bagus. Enggak, itu mah bonus aja. Yang harus dipikirin apa? Siapa yang nanti memakmurkannya, siapa yang nanti azannya, siapa yang nanti ngisinya. Lawang kadang-kala kita lucu jemaah. Pokoknya ini saya harus jadi ini ya, harus jadi granit ya, harus jadi ini loh. Ada granitnya, tapi nggak ada yang masang gimana? Saya nggak mau buat bayar tukang ya. Ini harus jadi granit, harus jadi pasir, harus jadi ini. Saya nggak mau untuk bayar tukang lah. Kalau nggak ada yang bayar tukang, siapa yang mau masang? Ada yang untuk bayar tukang, ada yang untuk pasang granit, ada yang untuk tempel-nempel ini, memplester, mengaci, mencat. Yang jangan lupa juga, masjid emang nanti terus kemudian imamnya asal-asalan. Imamnya nggak boleh asal-asalan. Imamnya yang kualifikasi suaranya cukup mumpuni, makharijul hurufnya bagus, hafalannya banyak. Mereka yang punya makharijul huruf bagus, hafalannya banyak, orang-orang yang biasanya berpendidikan dan mereka menimba ilmu di pendidikan. Pendidikannya habis waktu yang cukup lama, biaya yang tidak sedikit, lalu terus kemudian meng-hire mereka, lalu mereka kita minta imamin, terus mereka kita bilang ikhlas ya. Nanti dulu jamaah, keikhlasan urusan beliau sama Allah. Dan kita paham, pasti ikhlas, nggak usah diragukan, ikhlas. Tapi jangan sampai dilupakan kalau mereka punya keluarga, silakan imam-imam masjid kalaupun bisa digaji, gaji aja. Bentuk penghormatan kepada imam Masjidil Haram itu gajinya di beberapa kalimat-kalimat di artikel bukan nominal, tapi imam-imam Masjidil Haram gajinya itu berupa cek. Silahkan tulis sendiri berapa yang Anda mau, kerajaan akan memberikan gajinya. Kenapa? Menghormati ilmu, menghormati ahlul Quran, menghormati para imam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu kan instrumen yang nggak boleh dilupakan loh. Boleh aja siapapun ngasal, ya boleh ngasal, tapi kan kita nggak boleh lupa dari hadis Nabi. Siapa yang berhak jadi imam yang pertama, yang paling berhak jadi imam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Rasul bersabda, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling paham kitabullah, ya hafal, ya bacaannya bagus, makharijul hurufnya baik, kefasihannya mumpuni, dan dia adalah orang yang hafal Quran 30 juz diutamakan. Wa in kana sawaun fabi hadis Rasulillah. Kalau Quran kualitasnya sama, maka yang kedua yang syarat jadi imam bi hadis Rasulillah. Siapa yang paling banyak hafalan hadisnya? In kana sawa, kalau sama maka siapa yang duluan hijrah? In kana sawa, kalau sama maka yang duluan mu'allaf. In kana sawa akbaruhu sinnah, yang paling tua umurnya.
Jadi yang tua itu bukan yang paling pertama dijadikan imam, tapi justru dalam hadis sahih riwayat Muslim paling diakhirkan. Mohon maaf, karena ini hadis Rasulullah harus disampaikan. Mau tidak mau harus kita dengarkan sabda Nabi yang mulia ini. Yang pertama, yang paling hafal Quran. Kalau sama hadis, kalau sama duluan hijrah, kalau sama siapa yang paling dulu mu'alaf, kalau yang sama baru terakhir yang paling tua. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, gak boleh sampai dilupakan. Masjid harus jadi tempat yang nyaman, tempat yang enak, tempat yang kita pikirkan bersama-sama kemakmurannya. Ini rumahnya Allah, yuk makmurkan. Ini rumahnya Allah, yuk kita sama-sama gerak bersama untuk kita hidupkan. Sesekali jamaah gak apa-apa kita pakai, terus kemudian untuk mengaji, nanti 2 kali, nanti 3 kali, nanti 4 kali, nanti 5 kali. Masjid yang dipakai untuk ngaji, masjid yang dipakai untuk belajar, itu nanti akan jadi masjid yang pelan-pelan melahirkan orang-orang hebat. Rahimnya adalah rahim masjid. Sekarang orang-orang hebat notabene lahir dari rahim universitas. Oh, jebolan universitas A. Dulu ada orang hebat namanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keempat tokoh besar dalam Islam ini lahir dari siapa? Dari masjid. Lahir dari mana? Dari pondoknya Rasulullah. Nama pondoknya Rasulullah apa? Darul Arqam, rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam yang dijadikan base camp untuk kajian ngaji. Nabi sampaikan ilmu, sahabat amalkan. Nabi sampaikan ilmu, sahabat lakukan. Nabi sampaikan ilmu, sahabat pendar luaskan. Itu yang membuat sahabat-sahabat Nabi itu hebatnya bukan main, karena dia lahir dari rahim masjid. Orang-orang hebat zaman sekarang nggak apa-apa lahir dari universitas, tapi masjid itu harus jangan sampai lupa fungsinya, bahwa masjid dari dulu pencetak tokoh-tokoh terbaik. Muhammad Al-Fatih lahir ya dari didikan masjid. Salman Al-Farisi itu didikan Masjid Nabawi. Abu Hurairah itu didikan mana? Masjid Nabawi. Sayyidina Abu Hurairah 4 tahun doang ngaji sama Nabi di Masjid Nabawi, ikut Nabi kemana-mana, bawain ini dan itunya Nabi. 4 tahun ngaji sama Nabi, jadi periwayat hadis nomor 1 di dunia. Dia menjadi orang nomor 1 periwayat hadis. Kenapa? Karena dia tahu dari masjid nanti umat terbaik akan lahir, netes, tumbuh, berindang, berbunga, berbuah. Buahnya dipetik, ranum, yang konsumsi siapa? Masyarakat sekitar. Masjid kalau manfaat yang seneng yo masyarakat sekitar. Ada masjid makmurnya luar biasa. Salah satu masjid yang paling makmur di Yogyakarta itu pernah ada di OLX, jual rumah miliaran. Keterangannya apa? Rumahnya kecil tapi harganya miliaran. Keterangannya apa? Sebelah rumah saya adalah Masjid Jogokarian. Lah kok kecil harganya miliaran? Iya, yang dijual itu adalah lingkungannya. Masjid kalau udah lingkungannya bagus, orang-orangnya selalu hadir sholat subuh syuruk, ramaikan subuh syuruk, udahlah ciri-ciri iman banget itu jamaah. Kan kata Nabi ciri iman itu subuh sama isya. Kalau orang sholat subuh, kalau orang sholat isya, insya Allah dia beriman. Ya, jangan terus kemudian aku sholatnya subuh aja, zuhur, asar, maghribnya gak sholat, ya salah. Maksudnya subuh aja yang capek, ngantuk, gelap-gelap, dingin-dingin, Wonosobo tetap datang, apalagi cuma zuhur, asar, maghrib. Makanya ciri-ciri iman itu ada di subuh. Kalau mau lihat yang beriman ya subuh. Tapi kalau misalkan tidak mau lihat yang cuma sekedar muslim, lihat pas Idul Adha, Idul Fitri, itulah banyak. Lah kadang yo aneh jamaah, Idul Fitri sergep banget, ayo cepet-cepet, tapi nggak sholat subuh. Lah itu salah prioritas. Maka bapak ibu, ayah
ayahanda ibunda yang mau cari calon mantu, salah satu fit proper test yang harus diuji, lihat subuh calon mantu bapak ibu ada di mana. Ayahanda ibunda tuh kalau mau ngepek mantu, lihat ada nggak subuh di masjid. Kalau nggak ada, coret, jangan dipertahankan. Lawang subuh masih buat pulau di atas bantal lo dipek mantu. Subuh lo masih buat pulau di atas bantal dipek mantu. Habis subuh tidur dijadiin mantu. Nek saya coret jemaah. Habis subuh tuh yuk bangun, aktivitas, jangan tidur. Nanti tidurnya kapan? Silahkan setelah jam 8, setelah jam 9, waktu-waktu duha itu, atau nantilah sebelum zuhur. Namanya apa? Qailullah, tidur sejenak sebelum zuhur. Itu Rasulullah 30 menit kira-kira sebelum zuhur Rasulullah tidur dulu. Tapi nggak yo kebablasan. Beda sama kita nih, kita tidur sebelum zuhur, bangun asar. Kebablasan. Nah kalau Rasulullah 30 menit sebelum zuhur tidur, tapi beberapa menit jelang azan zuhur bangun. Itu namanya qailullah, tidur sedikit berkualitas, ngecas lagi. Jadi pada subuh jangan langsung tidur, habis subuh jangan langsung tidur. Bangun, aktivitas. Kalau misalkan dia punya kegiatan untuk nyapu, ya disapu, ngepel ya dipel, bersih-bersih ya bersih-bersih. Itu ciri-cirinya. Masjid pun juga demikian toh. Habis subuh kalau bisa adakan ngaji. Jangan cuma sepekan sekali, sepekan 2 kali. Bagusnya setiap hari. Maka saya sedikit usul, panggil satu ustadz untuk ngampu di musola asyahid. Jadi nggak terus-terusan datang dari luar. Itu bagus jamaah, untuk sekali 2 kali bagus. Tapi kalau mau tumbuh rutin. Rasulullah yang menganjurkan itu soalnya. Dawam adwamuha wa in qala, yang mbok dirutinkan walaupun sedikit. Jadi nanti subuh syuruk itu terinstal di semua masjid. Main di Taqwa Binamun ada subuh syuruk, main di Masjid Fatimah Garung ada subuh syuruk, main di Musola Asyahid Sidodadi Motu Gletok Kretek ada kajian subuh syuruk. Setiap hari ya, jangan libur. Sebentar ya, libur dulu. Kenapa? Idul Fitri soalnya. Idul Fitri jangan libur. Loh, Idul Adha libur nggak nanti? Idul Adha jangan libur. Justru Idul Fitri, Idul Adha sampaikan kajian subuh, soalan tentang sunnah-sunnah mau berangkat sholat Idul Fitri, sunnah-sunnah untuk berangkat Idul Adha. Idul Fitri sunnahnya sebelum berangkat makan dulu atau nggak makan? Idul Fitri makan dulu atau nggak makan? Idul Fitri sunnahnya sebelum berangkat makan dulu. Idul Adha tidak. Jadi Idul Fitri makan dulu. Raketan ngicip-ngicip nastar jamaah. Bismillah, berangkat, makan. Kenapa? Yang rutin itu yang tumbuh. Lah jamaah, pengen kurus tapi muter alun-alunnya cuma sebulan sekali. Kurus atau enggak? Yo enggak. Muter ya tambah gemuk. Muternya itu ya sehari sekali putaran, tapi kali 30 hari. Jangan udah mah ini cuma sekali langsung 30 putaran. Bukannya kurus masuk UGD. Harus yuk pelan-pelan. Masjid diperhatikan, kemakmurannya diperhatikan, pelan-pelan. Sejadah, ayo jemaah. Ini sejadah udah empuk, kurang apa lagi? Mikrofon sudah diperbaiki. Tadi tempat imam, wah Syekh Ilham udah pakai itu harga mahal. Mikrofonnya Shure, harganya jutaan. Ayo jemaah, makmurkan. Gak apa-apa nanti, Ustadz mohon izin ada nggak kenalan di pondok pesantren yang sudah lulus siap mengabdi di Musola Asyahid Sidodadi Watu Gletok Kretek? Oh ada, siap. Siapa yang mau ngabdi di sini? Ya sudah, jamaah ada rumah yang lebih dari satu rumahnya itu daripada rumahku kosong, monggo ditinggali sama beliau beserta keluarganya. Biarin tinggal. Nanti subuh di sini, habis subuh ngaji. Subuh di sini, habis subuh ngaji. Tapi yang datang sedikit, cuma 1 orang. Lo nggak apa-apa jamaah.
Awalnya dimulai 1 orang, tapi yang datang sedikit. Berapa? 9 orang. Loh, 9 orang tuh banyak jamaah. Apalagi kita baru mulai lah, kok dapat 9 orang atau lebih dari 9 orang itu banyak. Lawong Nabi Nuh dakwah 950 tahun cuma ngajak 9 orang. Berarti 100 tahun cuma dapat berapa orang? 100 tahun dakwah jamaah. Kita nih dakwah baru berapa lama? Kita nih ngaji baru berapa tahun? Lah kok cuma gara-gara 9 orang langsung mutu? Nggak mutungan jemaah. Orang yang ikhlas karena Allah tidak mutungan, tidak baperan, tidak gampang tersinggungan, karena dia tahu cibiran manusia hanya sebatas lisan, tapi besok dia bertanggung jawab di hadapan Allah sendirian. Jadi buat mereka, Allah tujuan saya tahu cara hidup bagaimana agar Allah ridho, saya tahu jalan apa yang saya mau tuju, saya tahu akan ada banyak pengganggu, dan pengganggu akan berusaha menjatuhkan semangat saya untuk mengejar cinta dan ridhonya Allah. Maka saya tahu cibiran manusia hanya sebatas lisan. Makanya orang-orang itu, nih orang kayak nggak punya capek, nih orang kayak nggak punya lelah, nih orang kayak fokusnya dapat banget. Itu bukan karena apa-apa, karena dia tahu ridhonya adalah ridho Allah yang dia cari, karena dia tahu fokusnya adalah Allah yang dia kejar, bukan yang lain. Dan dia juga sama-sama menguatkan hatinya, jiwanya, pikirannya disinkronkan untuk tujuannya satu, pelan-pelan memakmurkan masjidnya Allah. Yuk jamaah, mari dimakmurkan, mari diluaskan hati kita, saling berlapang-lapang dada. Namanya mungkin banyak orang, kepala beda-beda, tapi sedikit banyak kalau bisa berlapang dada menerima perbedaan. Raiso, ya harus bisa kalau itu kebaikan. Kayaknya nggak mungkin, ya coba dimungkinkan kalau itu kebaikan. Betul loh jemaah, yang tumbuh itu kalau konsisten, yang akan tumbuh itu kalau dawam, yang tumbuh itu kalau rutin. Maka konsistenkan, dawamkan, rutinkan. Ngaji di masjid, nanti dari masjid lahir, oh itu Mas Ustadz Ilham ya? Iya, yang tadi suaranya kayak Syekh Misyari Rasid. Iya, kayak imam-imam sana. Iya, suaranya bagus banget. Itu jebolan mana? Jebolan masjid. Sebut nama masjidnya, agar supaya memori umat itu nyata, kerang luar biasa dan terang, kereng dan terang luar biasa, bahwa masjid itu tempat pendidik, melahirkan para pendidik dan manusia-manusia terbaik. Rasulullah melahirkan Sayyidina Abu Bakar, melahirkan Sayyidina Umar, melahirkan Sayyidina Utsman, melahirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah didikan dari masjid. Mereka juga, beliau-beliau itu radhiyallahu anhum ajmain, adalah orang-orang yang megang teguh Al-Quran, belajar dari Al-Quran, bimbingan wahyunya daripada Rasulullah, bimbingan daripada Rasulullah, wahyu dari apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak kerasa waktu syuruk sudah tiba. Mari kita buka tanya jawab. Mohon izin kalau ada yang mau didiskusikan, waktu dan tempat dipersilakan untuk kita diskusikan. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, mohon maaf, YouTube-nya qadarullah lagi trouble. Teman-teman di Instagram dan TikTok, kalau berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Sahabat di TikTok, YouTube, sahabat di TikTok, Instagram, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya video ngaji saya, jadwal ngaji saya, poster dakwah pendek saya, bisa save nomor WA kami 0812 13 60 70 20, 0812 13 60 70 20. Bilang aja, Ibu, saya Ustadz Fulana, Ibu Fulana, atau Bapak Fulan yang tadi ngaji, atau nanti minta nomornya sama Pak Di Ihsan, insya Allah diberi, insya Allah. Begitu jamaah, mari kita tanya jawab. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat tanya jawab dipersilakan. Alhamdulillah nggak ada yang nanya, saking fahamnya. Saya Pak. Ahlan, ayana, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih menjadi unek-unek hati saya itu
masalah perbedaan antara pelaksanaan puasa maupun kurban. Ini bagaimana mau menjelaskannya, Pak? Siap. Jazakumullah khairan jaza. Perbedaan apa ya Anda? Antara pelaksanaan Kurban dan puasa. bagaimana soalan tentang perbedaan pelaksanaan kurban dan penetapan awal puasa? Yang pertama, fikih itu luas, hati kita harus lebih luas dari pendapat perbedaan masalah fikih selama masalah furu'iyah atau cabang-cabang bukan usul alias pondasi. Dua metode yang berbeda, ada ru'yatul hilal, ada hisab, menyebabkan metode berbeda, hasilnya berbeda. Maka kadang ada yang duluan, kadang ada yang belakangan. Sikap kita berlapang dada, kalau udah milih ya sudah, pilih yang A, ya sudah yang A. Jangan milih puasa awalnya diakhirkan, begitu lebaran ikutnya yang duluan. Jadi kalau udah milih yang awalan ya awalan akhirnya, kalau udah milih yang akhir ya akhir. Terus gimana dong? Ya setelah itu lapang dada, jangan saling menyalah-nyalahkan, karena dua-duanya insya Allah tepat. Metodenya beda, hasilnya beda. Satu pakai ru'yatul hilal, satu pakai metode hisab. Yang pakai metode hisab silakan, pakai metode ru'yatul hilal harus sekian derajat silakan. Yang penting lapang dada, jangan caci maki. Karena kalau kita lapang dada menghindari caci maki, insya Allah hati kita selamat. Tapi kalau lisan ini suka mencela, mencaci maki, menyalah-nyalahkan, padahal sana pakai dalil, sini pakai dalil, nanti lisannya Allah murkai. Sama juga tentang bagaimana kita sholat. Mana nih yang benar, 23 atau 11? 23 hadisnya sahih, riwayat 23 itu riwayatnya dari Sayyidina Umar bin Khattab, 11 hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Silahkan yang mau tarawih 11 boleh, yang mau tarawih 23 boleh, yang nggak boleh siapa? Yang tidak tarawih tidak apa-apa karena sholat sunnah. Tapi eman, yuk jangan gak tarawih. Mau sujud tangan duluan boleh, riwayat Abu Daud. Mau sujud lutut duluan boleh, riwayat Abu Daud. Yang salah sujud jidat duluan. Jungkel langsung jemaah. Jadi ya lapang dada jemaah. Kita tuh banyak perbedaannya, tapi lebih banyak persamaannya. Yuk yang dilihat persamaannya untuk menjunjung tinggi persatuan kaum muslimin. Kaum muslimin itu bersatu kalau sama-sama cinta kepada Allah, sama-sama cinta kepada Rasulullah, menahan ego. Kan punya ego, emang punya ego, tapi kan ditahan. Pengennya kita yang paling menonjol, tapi kan ditahan. Maka sama-sama kaum muslimin, ayo dong saling support. Kita tuh punya kelebihan, tapi ingat kita punya kekurangan. Sangat-sangat kita cintai. Ada organisasi besar dan saya sekolah di pondok, pendirinya langsung pondok pesantren kami didirikan Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Pondok Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. 6 tahun kami di sana. Betapa luar biasanya cara mereka, beliau atau cara organisasi itu mengorganisir, memanajemen sampai banyak TK, PAUD, SD, KB, bahkan pondok pesantren dari Sabang sampai Merauke, bahkan universitas tersebar di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Ada Universitas Muhammadiyah Malaysia, ada Universitas Muhammadiyah mana Australia, ada jemaah luar biasa hebat, ditiru. Ada yang luar biasa di pondok Nahdlatul Ulama, luar biasa Mbah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pondok-pondoknya luar biasa tersebar di mana-mana, pondok A, pondok B, pondok C, pondok Z. Yang tidak ada di Muhammadiyah bisa dihadirkan saudara Nahdlatul Ulama, yang nanti Nahdlatul Ulama mungkin tidak ada dilengkapi oleh gerakan-gerakan yang lain, organisasi yang lain. Ingat ya jemaah, itu wasilah. Tujuan kita tetap cari ridho Allah, nanti bergandengan tangan, bersatulah. Kaum muslimin itu harus bersatu karena Rasulullah pernah bilang begini kan,
Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin seperti bangunan harus saling menguatkan. Yang pondok pesantrennya kurang agak lemah baca kitab kuning, yuk ngaji di sini. Ini kitab kuningnya kuat. Yang mau modern ini di sini, yuk ini modernnya kuat. Yang mau bidang tentang fikih muamalah, ngajinya di sini, fikih muamalahnya terus dibahas. Yang baru-baru hijrah, yang ringan-ringan, yang tentang hati, tazkiyatun nafas, bahagiakan diri, self healing, ngajinya sama ustadz ini. Ini bahasannya tazkiyatun nafas, tentang hati, tentang perasaan, tentang bahagia, tentang dunia akhirat. Yang mau ngaji tentang bab akidah sama Ustadz Fulan, ini bab tauhid, iman, kufur, syirik, bab akidah. Emang dikira Ustadz itu hafal semua apa jemaah? Enggak. Ustadz ya punya spesifikasinya. Ustadz yang baru-baru hijrah biar datang belajar sama beliau. Ustadz yang kaula muda biar sama Ustadz beliau. Yang kasepuhan biar sama gurunda kita Ustadz Fulan, misalkan beliau. Yang mau fikih muamalah silakan, yang mau tafsir hadis silakan. Pakai jemaah kesempatan kita tuh untuk saling berlapang-lapang dada. Berbeda nggak apa-apa. Jangan dikit-dikit beda gelut. Single popie, wah ngajak single yang biasa aja, yang relax gitu loh jemaah. Barakallahu fikum, begitu ayah anda ya. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab.